Sudah hampir 5 tahun para petani kendeng di Rembang dan Pati, Jawa Tengah protes ke sana-sini. Mereka menolak pabrik semen yang akan mengeruk habis perbukitan karst. Karst adalah gudang penyimpan air yang teramat vital untuk pertanian. Dia juga rumah buat biota yang bahkan belum pernah kita kenal. Inilah cerita mineral-mineral di balik bebatuan karst. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Saya mengikuti Dian Fiantis untuk mengambil tanah di perbukitan karst di Sumatera Barat. Jadi mulai tahun ini saya meneliti tanah-tanah yang terbentuk di daerah-daerah kapur. Peneliti dari Universitas Andalas ini adalah satu dari sedikit ahli mineral di Indonesia. Jalan kami diapit hamparan sawah padi berselang-seling rumah, surau, dan masjid. Dari jarak 2-3 kilometer, kami dapat melihat dengan jelas bukit tengah dikeruk, sebidang lahan terbuka, putih warnanya, alat-alat berat belum bekerja. Demikian juga pabrik-pabrik sederhana pengolahan batuan gamping alias batu kapur yang menjamur di bawahnya. Daratan ini tercipta dari dasar laut yang naik ke permukaan karena desakan tektonik. Dasar laut tersebut penuh tumpukan sedimen organik, mulai dari cangkang, karang, alga, dan pecahan-pecahan sisa organisme lainnya. Tapi perbukitan karst juga dapat tercipta karena lautan surut. Tapi karst itu terbentuk jutaan tahun yang lalu ini. Kalau ini merupakan sedimen laut, berarti terjadi uplifting dari ini, ya, ataupun terjadi surutnya air laut. Tapi saya kira yang ini uplifting karena kita berada jauh dari laut. Diperkirakan 15% dari luas daratan di bumi merupakan perbukitan karst. Menurut penelitian Clements dan kawan-kawan pada tahun 2006, Indonesia memiliki 14,5 juta kilometer persegi wilayah karst. Dari jumlah itu, hanya 5% saja yang dilindungi. Batuan karst telah dimanfaatkan manusia untuk membuat semen yang merekatkan bata-bata tembok rumah, jalan-jalan yang kita lintasi sehari-hari, marmer nan mahal, atau sesederhana kapur tulis yang kita pakai di papan tulis kelas pada zaman dahulu. Karst juga jadi kawasan penyimpan air yang andal. Perannya yang vital dan jutaan petani bergantung padanya untuk pengairan. Di bawah dari sebuah bukit kapur, di bawahnya ada gua kapur, ada stalaktit dan stalagmit. Di sana juga terjadi proses pembentukan tanah. Dan inilah yang belum banyak digali. Tanah itu punya orang tua. Orang tuanya apa? Batu. Baik itu batu yang membeku di dalam, membeku di luar kayak vulkanis, ataupun batu karst ini dari kapur, itu bahan induk tanah semuanya. Tanah-tanah yang berasal dari perbukitan karst adalah salah satu dari tanah tersubur di bumi. Kapur ini berarti mengandung Ca tinggi, ada Mg di sini. Tanah yang terbentuk di sekitar daerah kapur, bahan induknya itu akan lebih subur. Maka tak heran, di mana ada perbukitan karst, disitulah lembah-lembah pertanian tersubur berada. Para petani telah memanfaatkan batuan ini sebagai campuran untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dan tentu saja, ada perusahaan tambang dan alat-alat beratnya mengeruk bukit untuk bahan semen dan pupuk. Tetapi kalau dari tanah yang ada pada karst, pada batu kapur, itu akan sangat lama. Rata-rata penelitian dari para ahli sebelumnya, 1 cm tanah itu memerlukan waktu 20 tahun. Di atas kapur ini ada lichenes, kemudian kita bisa ukur tadi layernya itu sudah berapa senti itu, dan kita duga itu bukan terbentuknya 2-3 hari yang lalu. Itu kira-kira itu sudah 30 tahun yang lalu startnya. Tanaman dari perbukitan kapur memang amat lama terbentuk, tapi juga jadi gudang kesuburan untuk masa yang akan datang. Pilihannya ada pada kita, mau menambang habis-habisan atau bijaksana dilestarikan. Batu karst ini terbentuknya bukan kemarin, tapi jutaan tahun yang lalu.
Tapi di lain pihak memang diperlukan juga untuk bangunan kapur. Juga orang pertanian menggunakan ini juga kapur pertanian. Tapi kita harus memang tidak boleh serakah. Jangan seluruhnya diambil itu kan. Jadi anak cucu kita nggak tahu lagi kars itu yang mana gitu. Kalau gunung api masih memungkinkan. Ada yang akan meletus. Iya, tapi kars itu terbentuk jutaan tahun yang lalu ini. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.